Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi jadi pembelajaran kita hari ini adalah hewan dan tanaman di lingkungan rumahku, kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi, sebagian besar masyarakat di Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Pasti kalian semua tahu ya kalau nasi itu berasal dari padi. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama ya materi kita hari ini. Oke, jadi yang pertama ada daur hidup tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi padi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Jadi, daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Dikenal sebagai daerah-daerah tersebut ya, itu dikenal sebagai lumbung padi nasional. Seperti itu. Nah, daur hidup tanaman padi tersebut dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama adalah direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar, dan tunas menonjol. Lalu, batangnya memanjang. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Jadi di situ kan ada tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Jadi apakah kalian tahu gabah itu apa? Jadi Ibu jelaskan ya, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut dengan beras. Dari 3 fase yang tadi Ibu jelaskan, ada salah satu fase yang paling penting, yaitu adalah bagian yang nomor 2, yaitu biji akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena kenapa disebut itu fase yang paling penting? Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jadi pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak akan bisa tumbuh. Seperti itu. Oke, dilanjutkan ya. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Jadi, cara mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat adalah yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai ya lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan, nah seperti itu tidak boleh ya.
Nah, untuk yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Seperti contohnya tuh sampah, kayak sampah itu kan bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan bisa tumbuh. Seperti itu. Nah, yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, yang keempat, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Karena jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Pengguna beras yang sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Seperti itu. Oke, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi ini adalah gambar pantai. Jadi pantai adalah dataran yang beratasan langsung dengan laut. Nah, pantai ini ada yang landau dan ada pula yang terjal. Pantai akan landau biasanya digunakan. Pantai yang landau itu biasanya digunakan untuk objek wisata. Seperti itu. Oke, gambar yang kedua ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi karena dia adalah dataran tinggi, jadi ketinggiannya itu sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, yang gambar ketiga ini adalah dataran rendah. Jadi dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Itu tadi penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, di sini terdapat 5 soal. Jadi 5 soal ini gunanya untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Jadi bisa nanti dikumpulkan untuk tugasnya di WhatsApp group seperti itu. Oke. Jadi segitu saja penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.